Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu semua saudara-saudariku diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah Bapak Rohani. Pemimpin jemaat harus menjadi Bapak Rohani. Gereja yang rohani, kuat, serta bertumbuh biasanya mempunyai pemimpin yang berfungsi sebagai bapa rohani yang menjadi pemimpin dan teladan bagi umat dan para pengerjanya yang digembalakannya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 21 kita akan belajar 3 kebenaran. Apa yang menjadi kewajiban seorang bapa rohani yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Yang pertama, Bapak rohani wajib menegur anak-anak rohaninya yang salah. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." Jadi dalam ayat-ayat ini firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip Alkitabiah tentang bagaimana seorang hamba Tuhan berfungsi sebagai seorang bapak rohani oleh karena Injil yang sedang diberitakannya dan bagi orang-orang percaya yang sedang dilayaninya. Kata menegur artinya memperbaiki melalui peringatan atau teguran dan nasihat. Kata ini sama seperti yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 4 yang berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dalam hubungannya sebagai bapak rohani, seorang hamba Tuhan dituntut untuk memperhatikan, menasehati dengan kasih jemaat atau anak-anak rohani yang melakukan kesalahan atau dosa. Gembala sidang atau pendeta sebagai bapak rohani sangat bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kesehatan kerohanian anak-anak rohaninya yang ia gembalakan. Kisah Rasul 20 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Jadi kita sebagai jemaat yang baik dan taat seharusnya menanggapi khotbah-khotbah yang menegur bahkan yang keras sebagai nasihat seorang bapak rohani atau gembala saudaraku atau hamba Tuhan guna memperbaiki kesalahan anak-anak rohaninya, yaitu kita sebagai jemaat. Dan kebenaran yang kedua, bapak rohani harus memberikan teladan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya dalam 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anak yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat." Nah, dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus dengan berani berkata, "Turutilah teladanku dan tirulah teladanku," sebagaimana Rasul Paulus meniru teladan Tuhan Yesus. Kehidupan dan tingkah laku setiap bapak rohani harus dapat ditiru oleh anak-anaknya. Karena itu, seorang bapak rohani atau gembala jemaat harus memberikan teladan hidup kepada anak-anaknya, kepada jemaat gembalaannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, bapak rohani harus menjaga iman orang-orang yang digembalakannya atau yang dipimpinnya.
Selanjutnya dari 1 Korintus 4 ayat 18 sampai 21 firman Tuhan berkata, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan dengan perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, Bapak rohani yang sejati harus dengan rajin membimbing, peduli dan melindungi anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak iman mereka kepada Tuhan Yesus. Gereja yang benar dan yang memuliakan Tuhan Yesus terdiri atas orang-orang yang oleh kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus setia kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah rela menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Oleh karena itu para bapak rohani harus berani peduli, berani memperhatikan, berani mendisiplin, berani menegur dengan kasih setiap orang yang dia gembalakan, serta dengan tegas dan berani dalam kasih membuktikan ketidakbenaran bila ada orang-orang di dalam gereja yang menyimpang dari iman dan yang menyimpang dari kebenaran. Dengan apa? Dengan mengajarkan hal-hal, saudaraku, yang benar, supaya pengajaran akan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa disingkirkan, saudaraku, sehingga orang tidak tersesat. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah, saudara, kebenaran yang ketiga, bahwa seorang bapak rohani harus menjaga iman orang-orang yang digembalakannya atau dipimpinnya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21. Apa yang menjadi kewajiban seorang bapak rohani yang diteladankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Yang pertama, bapak rohani wajib menegur anak-anak rohaninya yang salah. Yang kedua, bapak rohani, saudaraku, wajib memberikan teladan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bapak rohani harus menjaga iman orang-orang yang digembalakannya atau yang dipimpinnya. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2 berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan pernah kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Amin, saudaraku. Marilah kita menjadi bapak-bapak rohani yang menjadi teladan bagi anak-anak rohani atau umat gembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menguatkan kami, khususnya bapak-bapak rohani, atau mungkin juga ada ibu-ibu rohani yang ada di dalam gereja-Mu, di dalam jemaat-Mu. Kami lebih sungguh-sungguh lagi membimbing orang-orang yang dipercayakan kepada kami oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.